Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Semoga pagi ini kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tetap bisa melanjutkan PJJ kita. Oleh sebab itu, Bapak mau lanjutkan kita bersama untuk mempelajari tentang jaringan dan organ tumbuhan. Pada minggu yang lalu sudah saya berikan literasi tentang jaringan tumbuhan dan organ, saya kira sudah dibaca dengan baik. Untuk itu, marilah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk lebih mendalami hal-hal yang berkaitan dengan jaringan dan organ tumbuhan. Dan saya yakin karena sudah kita pelajari tentang sel-sel tumbuhan yang akan sangat membantu nantinya pada jaringan maupun organ tumbuhan ini. Baik anak-anak, untuk itu sebelum mulai mari kita berdoa agar pertemuan kita pada pagi ini senantiasa diberikan kemudahan, kita diberikan pemahaman, dan selanjutnya insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Berdoa mulai. Selesai. Nah, selanjutnya anak-anak, pada jaringan maupun organ tumbuhan ini Bapak akan share screen yang nanti anak-anak memperhatikan, bahkan untuk persiapan penilaian tengah semester, ya tentunya anak-anak akan mempelajari bersama tentang jaringan tumbuhan ini. Nah, pada jaringan tumbuhan ini anak-anak akan ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jaringan tumbuhan, kemudian yang kedua adalah sistem jaringan tumbuhan, berikutnya adalah organ pada tumbuhan. Nah, ini semuanya menjadi ruang lingkup yang akan kita bahas pada pagi ini, anak-anak. Baik, kita awali dengan jaringan tumbuhan, terdiri dari jaringan meristem, artinya jaringan yang masih berubah, jaringan yang belum tetap, masih mengalami diferensiasi perubahan-perubahan. Jaringan meristem ini terdiri dari jaringan promeristem, misalnya pada embrio atau pada biji. Ini meristem awal, jadi perkembangan yang dilakukan dari jaringan yang diawali dari embrio atau dari biji. Yang kedua adalah meristem primer atau disebut juga meristem apikal karena ini terdapat pada ujung-ujungnya, ujung akar, ujung batang, ujung lateral. Ini adalah meristem apikal. Yang ketiga adalah meristem sekunder. Ini adalah meristem lateral. Ini terdapat pada kambium untuk pertumbuhan melebar, membesar. Karena nanti di sini adalah ada perikambium, ada velogen ya, yang membuat tumbuhan akan semakin besar. Yang berikutnya adalah meristem interkalar. Ini terdapat antara jaringan meristem yang sudah dewasa. Ini banyak terdapat pada poaceae, tanaman-tanaman yang beruas yang memanjang. Berikutnya jaringan permanen, artinya jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Terdiri dari ada jaringan epidermis yang letaknya paling luar, sel-selnya memiliki dinding yang agak tebal, tersusun rapat karena memang untuk proteksi. Kemudian ada jaringan parenkim, jaringan dasar. Jaringan ini banyak rongganya, kemudian ruang-ruangnya adalah tidak menebal. Berikutnya adalah jaringan penyokong. Ya, jaringan penyokong ini nanti ada tersendiri kita bahas. Ada kolenkim,
dan ada sklerenkim. Berikut adalah jaringan pengangkut. Ini berfungsi untuk pengangkutan. Nanti kita bahas ada silem dan ada flum. Baik anak-anak, mari kita akan lanjutkan pada jaringan tumbuhan tadi. Yang pertama, kalau kita mengamati tumbuhan, tentunya anak-anak bisa mengamati dengan seksama bagian-bagian dari tumbuhan ini. Kita lihat yang mulai dari akar, ya, pada bagian akar tumbuhan. Nah, kalau dipotong bagian akar ini, ada meristem yang akan membentuk akar lateral, akar samping, ya, cabang-cabang akar. Kemudian pada bagian akar ini, kalau kita lanjutkan sampai ke ujung akar, di sini ada tudung akar, dan di sini juga ada meristem apikal. Meristem untuk pertumbuhan yang ada di ujung. Kalau yang pada lateral, pada bagian samping. Ini pada bagian akar. Sedang kalau kita lihat pada batang, anak-anak ketika batang ini kita lihat secara membujur, bukan melintang, kita akan melihat bahwa di dalam batang, ini dari kulit yang paling luar, nanti semakin masuk, kita lihat terutama adalah ada kambium fasikuler. Kambium yang terdapat di dalam pembuluh. Kemudian ada kambium meristem lateral. Kambium yang ada pada bagian samping. Sedangkan pada ujung tanaman, tunas apikal, ini ada meristem apikal, yaitu untuk pertumbuhan meninggi. Jadi ada pertumbuhan meninggi ke atas, ada pertumbuhan memanjang ke bawah, apikal akar, ada apikal batang, dan ada yang melebar. Jadi ini adalah menjadi bagian-bagian pada perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan macam-macam jaringan permanen pada tumbuhan. Artinya jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, ada jaringan pengangkut, dan ada juga jaringan gabus. Masing-masing memiliki macam-macam yang kita akan bahas nanti. Ada jaringan epidermis dengan modifikasinya, ada stomata, ada trichomata, ada yang spina atau duri, ada filamen, ada sel kipas, ada sel keset, dan ada yang lainnya. Sedangkan jaringan dasar parenkim, nanti ada parenkim untuk asimilasi, parenkim penimbun, ada parenkim air, parenkim pengangkut, kemudian ada parenkim yang berisi udara, ada parenkim untuk penutup luka. Sedangkan pada jaringan penyokong, ya penunjang, ada kolenkim dan ada sklerenkim. Sedangkan pada jaringan pengangkut terdiri dari silem dan flum. Sedangkan jaringan gabus nanti ada jaringan gabus yang ke arah luar membentuk veloderm, ke arah dalam, dan velum ke arah luar. Baik anak-anak, kita akan lihat masing-masing modifikasi dari sel epidermis dulu. Pada sel epidermis bisa melakukan perubahan bentuk. Yang pertama adalah stomata, mulut daun ini. Anak-anak tentunya di mulut daun ini selain untuk pertukaran udara, ya, pernafasan, penguapan, ini mulut daun yang berbentuk seperti halter, ada yang seperti ginjal. Nah, ini memiliki tempat yang berbeda-beda. Pada tumbuhan air rata-rata stomatanya ini terdapat di atas, ya, epidermis atas. Sedangkan pada tumbuhan yang di darat
biasanya stomata ini ada di epidermis yang bagian bawah. Nah, ini adalah lapisan jaringan epidermis yang bermodifikasi menjadi mulut daun atau stomata. Kalau sedikit stoma, kalau banyak stomata. Nah, berikutnya ada juga yang bermodifikasi menjadi trichomata, semacam benang-benang yang ada di epidermis. Ada yang menjadi spina, duri. Ya, anak-anak tentunya melihat pohon-pohon berduri. Ini bagian sebetulnya duri ini adalah modifikasi dari jaringan epidermis. Kemudian ada juga yang merupakan filamen, akar-akar gantung ya pada anggrek. Ini epidermisnya tidak hanya selapis, ya. Ini lebih dari satu lapis. Ini adalah filamen pada anggrek. Ini juga merupakan modifikasi dari epidermis. Ada juga pada jenis rumput-rumputan, pada epidermis ini keras, ada sel kersiknya. Ini sel kersik yang kelihatan lebih kaku. Nah, masih pada modifikasi epidermis anak-anak tadi, kita lihat stomata, ini mulut daun. Kalau dilihat dengan mikroskop pada epidermis, nah ini adalah stomata. Ya, biasanya warna aslinya pada lapisan penutup ini berwarna hijau karena mengandung klorofil. Kemudian ini tadi adalah trichomata. Kemudian ada sel kipas yang ukurannya cukup besar, ya. Ini bisa untuk menggulung pada rumput-rumputan ketika kondisi yang tidak memungkinkan atau terlalu panas. Ini sel kipas. Kemudian ada juga modifikasi menjadi emergensia, menjadi rambut-rambut misalnya pada rambutan. Ya, ini rambut-rambut yang terjadi ini juga merupakan modifikasi dari epidermis. Nah, ini spina tadi duri ya pada tumbuh-tumbuhan yang berduri. Ini adalah bagian perubahan epidermis. Berikutnya adalah macam-macam jaringan pada tumbuhan yang berikutnya adalah parenkim, jaringan dasar. Jaringan ini tersusun longgar, dindingnya tipis, ya, banyak udaranya. Nah, parenkim ini ada yang menjadi parenkim yang sel-selnya hidup, penebalannya tidak merata, masih tipis, tapi ada juga yang penebalannya lebih tebal ini. Ini biasanya sel-selnya juga sudah mati. Ini sklerenkim. Ini adalah jaringan penguat. Jadi kalau kolenkim ini masih hidup, sklerenkim banyak yang tersusun dari jaringan yang sudah mati, termasuk pada pembentuk sel-sel batu atau serabut sklerenkim. Ini adalah jenis jaringan penguat pada tumbuhan. Berikutnya ada jaringan pengangkut. Ini penting. Ada silem dan ada flum. Silem yang mengangkut air dari tanah, dari akar, menuju ke bagian yang mengandung klorofil, katakan di daun. Sedangkan flum mengangkut hasil-hasil fotosintesa ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi adalah silem, ada flum. Bagaimana struktur silem dan flum yang lebih rinci? Karena anak-anak melihat pada bagian penyusun silem tidak sendiri, terdiri dari sel-sel parenkim silem, ada sel-sel tracheid, yang sel yang memanjang, yang bersaluran, dan ada unsur-unsur pembuluh. Nah, ini adalah unsur-unsur pembuluhnya, silemnya. Katakan ini yang untuk mengangkut air. Jadi ada pengangkutan yang semacam selang, ya, ada saluran-saluran yang memiliki kapilaritas yang bisa mengangkut air. Sedangkan tracheid ini memang ada tipe silim yang memiliki bentuk yang lebih sempit sehingga kapilaritasnya lebih tinggi. Ini biasanya pada tumbuh-tumbuhan yang memiliki ketinggian yang sangat tinggi. Air bisa diangkut mulai dari akar sampai ke ujung daunnya. Nah, kemudian kita akan lihat pada bagian flum, jaringan pengangkut yang mengangkut dari hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh.
Susunannya anak-anak bisa dilihat, ini adalah jaringan kompleks baik pada silem maupun floem, karena jaringan ini tersusun dari berbagai macam jaringan yang mendampingi. Nah, ini kalau pada floem, ini ada nukleusnya, ada sel-sel pengiring. Nah, ini ada sel pengiring. Kemudian ada sel yang khusus, ini adalah sel pembuluh tapisnya. Ini adalah pembuluh tapisnya. Jadi menjadi bagian ya sel-sel tapis atau sel-sel kulitnya. Ini kalau pada bagian floemnya. Nah, berikutnya tipe-tipe berkas pengangkut atau jaringan pengangkut susunannya antara silem dan floem. Anak-anak, ada tipe kolateral terbuka. Kolateral maksudnya berhadapan antara silem dan floem. Ini kita lihat, ini adalah silem, ini floem. Ya, ini silem dan floem. Kemudian ada silem, ada floem. Kalau antara silem dan floem di sini ada kambium, ini adalah kambiumnya, maka dinamakan kolateral terbuka. Jadi antara silem dan floem tidak langsung bertemu, tapi ada sekat yang namanya kambium. Ini kolateral terbuka. Sedangkan jika silem dan floem ya langsung bertemu tanpa ada sekat kambium, ini dinamakan kolateral tertutup. Nah, ini sebagian besar pada dikotil, sedangkan ini pada monokotil. Kemudian ada juga yang memiliki berkas pengangkut yang bikolateral. Ini pada bagian tumbuh-tumbuhan tertentu yang memiliki bagian bikolateral, artinya yang berhadapan ini silem berhadapan dengan dua floem. Ada floem yang di luar dan ada floem yang di dalam. Ini pada tumbuh-tumbuhan misalnya pada keluarga Cucurbitaceae ya. Ada waluh ya, ini sebagian besar memiliki sistem bikolateral. Berikutnya anak-anak, ke arah bentuk dan fungsi parenkim jaringan dasar tadi. Ada parenkim penimbun, ini yang berisi bahan-bahan yang ditimbun, ada amilum, ada protein ya. Ini adalah pada bagian-bagian tumbuhan pada biji-bijian yang biasanya untuk menyimpan penimbun hasil fotosintesis. Disimpan pada jaringan dasar parenkim penimbun. Ada juga aerenkim, jaringan dasar yang banyak berisi rongga-rongga udara. Ini aerenkim. Kemudian ada juga yang berbentuk, parenkim ini berbentuk bintang. Sebetulnya ini adalah menjadi bagian yang ujung-ujungnya saling bersentuhan. Sehingga di sini terjadi saluran-saluran yang kesannya seperti bintang. Nah, anak-anak, dari parenkim tadi kita akan melihat di struktur daun misalnya. Jadi pada daun ya, ini pada epidermis atas ya, ini adalah daun yang dipotong melintang. Ini epidermis atas, kemudian ini epidermis bawah. Antara epidermis atas dan bawah, ini pada bagian mesofilnya ada parenkim palisade. Ini adalah parenkim seperti jaringan tiang. Ini juga dinamakan klorenkim karena banyak mengandung klorofil, sehingga ini juga bisa menjadi tempat fotosintesis pada daun. Jadi di bawah dari epidermis biasanya bagian atas, karena daun yang warnanya hijau biasanya pada bagian atas, yang bawah warnanya berbeda dengan atas. Namun ada juga daun yang memiliki wajah satu, baik atas maupun bawah sama-sama hijau, berarti memiliki palisade baik di atas maupun di bawah. Tapi sebagian besar daun memiliki palisade pada bagian atas yang membuat warnanya atas lebih hijau daripada di bawah daun. Nah, ini adalah parenkim palisade. Jadi ini sebetulnya jaringan dasar
karena berisi klorofil, tersusun dari jaringan ini tersusun seperti tiang, maka dinamakan palisade. Kemudian di bawah palisade ini jaringannya tersusun yang longgar. Yang longgar banyak rongga udaranya. Ini yang dikatakan parenchyma spons. Sering juga di sini adalah bunga karang. Nah, ini pada daun ya. Kemudian ini menjadi bagian dari tadi ada aerenchim pada parenchyma spons dan ada juga parenkim yang berisi klorofil atau klorenkim ini untuk fotosintesis. Baik anak-anak, kita akan lihat pada organ tumbuhan. Nah, mulai dari bawah akar ya. Ini misalnya pada bawang kita melihat akar, ini umbi batangnya ya, ini daun. Pada akar, nah kalau kita dipotong pada akarnya, nah kita ada bagian-bagian, ini ujung akar, kemudian ini adalah bagian batang akarnya, ini leher akar yaitu perbatasan antara akar dengan batang. Ini leher akar. Ini ada bulu-bulu akar. Jadi kalau dilihat dari sini, bulu-bulu akar itu hanya ada pada bagian epidermis saja. Jadi tidak sampai masuk dari dalam bulu-bulu akar. Ya. Kemudian kalau dilihat pada bagian penampang membujur ini, epidermis, kemudian yang di tengahnya ini adalah korteks, kemudian bagian dalamnya silinder pusat. Nah, tentunya di silinder pusat ini nanti ada jaringan pengangkut, silem dan flum. Nah, ini kemudian ujung akar, ini ada tudungnya yang dinamakan kaliptra. Ini untuk melindungi gerakan akar supaya tidak mudah rusak, karena memang ibaratnya mencari tempat-tempat yang ada di dalam tanah, ujung ini perlu pelindungan. Berikutnya, anak-anak pada bagian akar tadi, dari luar masuk ke dalam, ini kalau dilihat, mulai dari epidermis, bagian luar, ada bagian korteks, ada bagian endodermis, ada bagian silinder pusat. Nah, pada bagian endodermis, ini pada silinder pusat ini nanti, air akan masuk dari luar menuju dalam sampai ke silinder pusat. Nah, kita akan melihat pada bagian ini bahwa jalannya molekul air ini dari luar, ya ini diserap oleh bulu-bulu akar, kemudian air akan masuk. Memang air ini bisa masuk di sela-sela antar sel-sel parenkim atau sel-sel korteks. Ya, tapi ada juga air yang bisa masuk melalui dalam sel, ada yang apoplas, air-air tetap di luar sel, tapi ada yang simplas, air masuk dari sel ke sel. Nah, pada bagian endodermis, anak-anak, ternyata ada penebalan namanya pita Kaspari. Yang kuning ini adalah pita Kaspari. Sehingga tidak bisa air masuk ke dalam silinder pusat, ke berkas pengangkut tidak bisa. Hanya pada bagian pita Kaspari ini, yang kuning ini, ternyata ada bagian yang tidak ikut menebal. Dan inilah yang dinamakan noktah. Dan bagian ini akan menyusun menjadi bagian sel penerus yang memungkinkan air bisa masuk dari endodermis ke silinder pusat. Oke. Nah, kita masuk pada akar. Tadi susunannya ada perbedaan antara akar monokotil dan akar dikotil. Kita akan sekarang lihat anak-anak mulai dari luar, epidermisnya, sel-sel yang menyusun pada bagian luar. Di bawah epidermis ada korteks yang sel-selnya lebih tipis dan longgar. Kemudian ada endodermis. Di bawah endodermis ada silinder pusat, ya, stele, silinder pusat ini. Pada bagian monokotil
kita akan melihat ada silem yang berukuran besar, lebih besar, dan juga ada flum yang di luarnya. Jadi ini ada silem, ada flum, ada bagian terdalam dari silinder pusat ini empulur. Berbeda dengan dikotil, anak-anak. Di sini ada silem, ya. Kemudian di bagian berikutnya ini adalah bagian flum. Jadi flum, silem, flum, silem, flum, dan seterusnya. Jadi ini kesannya bentuk silemnya ini menjorok seperti bintang. Ya. Berbeda dengan pada akar monokotil antara silem dan flum. Ini ya silemnya dan bagian flum. Ya. Ini flumnya tersebar. Ya. Oke, ini struktur anatomi akar. Nah, kita lihat yang lebih mendetail dari gambar tadi, anak-anak. Ini pada dikotil, ini khusus pada bagian dalam, ini pada endodermis tadi setelah kortek ya, anak-anak masih bisa diingat. Nah, inilah namanya flum. Flum, ini adalah silem. Jadi antara flum, silem, flum, silem, flum, silem. Jadi silemnya ini dengan flum berdampingan. Ya, ini pada akar dikotil. Ya. Sedangkan pada monokotil, anak-anak tadi, kita bisa lihat ini adalah silemnya. Ya. Kemudian ini adalah mengitarinya, flum yang mengitarinya. Ini flum. Ini flum, ini flum, ini flum, ya, jadi ini silem-silemnya. Jadi berbeda bentuk dari struktur akar dikotil dan monokotil. Baik anak-anak, kita akan lihat sekarang pada bagian batang. Nah, pada bagian batang, struktur pada monokotil juga berbeda dengan dikotil. Nah, kita lihat di sini. Pada bagian monokotil terutama kita langsung pada berkas pengangkut, yaitu ikatan antara silem dan flum. Jadi di sini setiap berkas pengangkut ini tersebar di seluruh jaringan, ya, jaringan parenkim, jaringan korteksnya ada berkas pengangkut pada monokotil tersebar. Nah, kalau dilihat bagian yang setiap berkas pengangkut kalau dibesarkan, anak-anak bisa mengamati gambar ini. Ada silem, ya, ini yang lubang-lubang yang besar, dan pembuluh tapisnya ini adalah flumnya. Ini satu berkas pembuluh, satu berkas pembuluh. Ya, ini berkas-berkas pembuluhnya. Jadi ini pada bagian batang monokotil, ya. Berbeda dengan pada dikotil. Anak-anak bisa melihat di sini dari epidermis ada korteks. Ya, maaf kalau pada batang kita tidak menemukan endodermis. Kita langsung dari korteks, anak-anak kita akan lihat berkas silinder pusatnya. Ini akan memiliki bagian ada silem yang di dalam. Ini silemnya, silem semua ini silem. Ya, ini silem. Kemudian yang di luar adalah flum. Ini flumnya. Antara silem dan flum ada kambium intervasikuler. Ini kambium vasikuler, maaf ya. Jadi antara silem dan flum dipisahkan oleh kambium. Ini yang tadi Bapak sebutkan sebagai tipe kolateral terbuka. Antara silem dan flum dipisahkan dengan kambium. Berbeda dengan pada monokotil, karena tidak punya kambium, silem dengan flum langsung berhubungan, ya. Nah, ini adalah menjadi bentuk struktur anatomi batang monokotil dan dikotil. Berikutnya, anak-anak kita akan melihat struktur tadi yang lebih jelas lagi antara silem dan flum, ya. Ini flumnya, ini silemnya.
Ya, jadi ini antara silem dan floem. Nah, kita akan lihat pada struktur monokotil, ya, ini floem, kemudian silem. Ini ikatan berkas pengangkutnya yang ada pada tadi yang tersebar. Silem dan floem berkas fasikular ini kalau dibesarkan seperti ini. Dan ini pada bagian silem dan floem pada dikotil akan seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kita ke daun anak-anak. Ini daun jika diiris dengan melintang, tentunya kita akan temukan bagian atas epidermis atas dengan bawah ada epidermis bawah. Antara epidermis atas dengan bawah ini yang dinamakan mesofil yang terdiri dari ada parenkim ini. Ini adalah jaringan tiang atau palisade yang banyak mengandung klorofil, maka juga dinamakan klorenkim. Ya, ini pada palisade jaringan tiang. Berarti kalau dilihat dari struktur ini, anak-anak, daun ini memiliki wajah satu apa wajah dua? Oke, anak ini adalah memiliki wajah dua, artinya hijaunya hanya ada pada bagian atas. Bagian bawah berbeda, tidak begitu hijau. Nah, kemudian ini adalah jaringan bunga karang, parenkim spon. Ini untuk pertukaran, untuk pernafasan. Dan pada daun, terutama pada tumbuhan darat, ini tadi bagian epidermis bawah ada modifikasi dari epidermis menjadi stomata. Ya, kalau satu stoma, kalau banyak stomata. Ya, inilah anak-anak untuk melihat dari struktur daun. Dan tentunya urat daun yang ada di ibu daun, anak-anak bisa melihat adanya silem dan floem. Ya, ini silem dan floem. Oke, kita akan lanjutkan anak-anak pada bagian batang sekarang. Nah, pada batang ada, kita lihat lingkaran tahun. Ini menjadi aktivitas antara silem, ya, kambium ini akan membentuk ke dalam, membentuk silem, sedangkan keluar membentuk floem. Jadi makin lama silem primer akan semakin ke dalam, sedangkan yang ke arah luar nanti pada floem yang primer itu nanti akan berbatasan dengan kambium sampai membentuk floem-floem ke arah luar. Nah, perkembangan inilah anak-anak antara kambium yang membentuk silem dan floem ke arah luar ini akan membentuk sebuah kayu yang orang bilang galih atau membentuk lingkaran tahun. Ini lapisan kayunya. Maka bisa melihat umur tumbuhan dilihat dari musimnya, musim penghujan, musim kemarau. Bisa diamati kalau anak-anak melihat pada galih atau pada berkas kayu yang ada, pasti ada gambar aktivitas dari kambium itu. Nah, ini adalah lingkaran tahun. Bisa anak-anak melihat pada bagian ini. Nah, lingkaran tahun ini mulai dari semakin tua ini, nah dari dalam, ya, ini adalah lihat yang memiliki lebar yang berbeda-beda. Jadi ini kalau lihat dari yang pertama, lingkaran tahun pertama, ini dilanjutkan berikutnya. Ya, jadi ini adalah aktivitas dari kambium. Ya, anak-anak, kita akan melihat bahwa lingkaran tahun tadi Bapak sudah ceritakan akibat dari adanya aktivitas kambium. Kalau di sini kita akan bisa melihat bahwa dari kambium fasikuler ini ke arah dalam akan mendesak silem primer. Jadi silem yang awal
ke arah dalam. Ini silemnya sekunder, kemudian berikutnya. Jadi ini kalau bilang 1, ini 2, 3, dan 4. Sedangkan kalau ke arah luar, ini akan membentuk velum. Kalau velumnya, ini velum 1 mungkin ya, ke arah velumnya semakin keluar. Nah, ini adalah bentuk adanya lingkaran tau. Saya kira itu anak-anak untuk melengkapi bacaan yang barangkali perlu penjelasan sehingga anak-anak akan lebih jelas untuk mempelajari jaringan tumbuhan. Saya kira demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, dipersiapkan baik-baik. Semoga ulangannya nanti akan menghasilkan yang lebih baik semuanya. Saya kira anak-anak bisa nanti untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bapak doakan semoga nanti akan bisa mempersiapkan. Ada 2 ulangan ya tentang biologi sel dan juga sel tumbuhan, jaringan tumbuhan. Selamat belajar. Sampai bertemu lagi di penilaian tengah semester. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf. Dan semoga anak-anak tetap sehat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.